Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke. Siapa yang diberkati dengan pujian hari ini boleh angkat tangan saudara. Amin semua ya. Oh, masih ada yang enggak diberkati. Masih ada rupanya. Gak apa-apa. Nanti saudara boleh ulang di rumah. Kita akan ada rekaman. Kalau saudara malu-malu melompat di ruangan ini, nanti di rumah lompat-lompat sendiri. Amin. Dengarkan balik lagunya, lompat sendiri, nyanyi sendiri. Karena kenapa? Saya lihat dari tadi Bapak Saudara lagu yang kita nyanyikan itu menyatakan semua janji Tuhan. Amin. Menyatakan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada kata-kata di sana, pengharapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya lihat tadi Bang Herman WL terus mengajak kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik melalui ucapan kita, ya. Saya dikasihi, saya dicintai, saya diberkati. Bahkan sebelum kita memulai tadi kan ada beberapa hal WL meminta sama kita ucapkan 3 hal ke dalam kehidupan kita berkat, ya. Entah saya ganteng, saya cantik, ya. Sekalipun saudara PC hari ini nggak apa-apa, tetap katakan bahwa saudara cantik, ganteng. Amin. Nah, saya juga mau ngajak saudara sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Karena kenapa? Ini saya mau sampaikan tentang yang berkaitan dengan perkataan. Amin. Masih ingat khotbah Bang Herman minggu yang lalu? Apa khotbah Bang Herman minggu yang lalu? Yang hadir minggu yang lalu siapa? Yuk coba angkat tangan. Enggak berani. Makan daripada tubuh Kristus. Sudah makan? Di mana makan? Jangan-jangan saudara banyak makan BPK pula baru-baru ini. Nah saudara, minggu yang lalu kalau saudara ulang belajar, lihat kembali apa yang disampaikan oleh Bang Herman, ya. Tiba-tiba di akhir khotbahnya ada satu yang disampaikannya tentang perkataan. Setelah kita menerima makan daripada firman Tuhan, maka harusnya keluar dari mulut kita ini untuk kita perkatakan. Amin. Nah, ketika saya dengar kembali kan Bang Herman, oh pas ya, maunya saya lanjutkan ini dari khotbah Bang Herman. Berarti saya bawa tentang perkataan. Nah, makanya hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat hari-hari baik, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam area kehidupan kita, perlu kita untuk memperkatakan yang namanya firman. Oke, mungkin saudara berpikir hari ini, saya nggak tahu banyak firman. Lain Pastor Is atau pastor kita di tempat ini siapa? Lain mereka sudah tahu banyak firman. Enggak apa-apa Bapak Saudara. Paling tidak hari ini saudara sudah ada kesiapan dalam hati untuk memperkatakan hal-hal yang positif melalui perkataan saudara. Amin. Sudah ada? Sudah? Perkataan positif di dalam mulut saudara? Dari ucapan saudara? Amin. Kok ragu-ragu? Atau saudara terus memperkatakan hal-hal yang enggak baik? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum tahu firman yang mau saudara ucapkan, saya mau ngajak kita hari ini untuk melihat bahwa memang di dalam diri kita harusnya ada perkataan, di dalam hati kita ini ada perkataan-perkataan positif yang harus kita perkatakan. Amin. Nah saudara, kenapa? Kemarin waktu saya mulai narik Gojek, ini cerita narik Gojek ini, kok jadi berubah haluan? Harusnya aku dikenal tukang pangkas ya. Kok jadi berubah haluan ya. Nah saudara, ketika saya narik Gojek kan, saya banyak temukan di luar sana memang, saya nggak tahu entah orang percaya atau orang belum percaya, mengucapkan hal-hal yang memang negatif terus dalam mulutnya. Kena mental katanya. Kena mental. Ketika saya dengar, waktu itu saya sedang dapat orderan di apa namanya, saya susah menyebutnya, yang ayam-ayam itu apa namanya, chicken fried chicken. Terbalik, sorry. Fried chicken. Jadi ketika saya sedang menunggu orderan, adalah anak-anak muda di situ. Dia lagi main game. Asik kali kan. Setiap dia main game, mungkin kan kalau aku nggak tahu kali kan, kalau main game itu ada kawan mereka lagi main online. Ada ya? Siapa yang suka main game di sini? Mabar, Bang, janganlah nanti ketahuan. Jadi ketika dia sedang main game, terus yang diucapkannya, aduh geser lagi, kena mental aku katanya. Aduh, ketika saya dengar, saudara yang ada di dalam pikiran saya, lama-lama nanti abang ini jadi kena mental juga. Mentalnya jadi
kacau gitu. Bayangkan kalau saudara ucapkan setiap hari, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara tahu apa perkataan-perkataan yang gak bagus keluar dari mulut saudara. Ketika saudara ucapkan, itu pula yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kok amin jangan. Enggak saudara. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita mau ubahkan cara pola pikir kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang positif, baik. Dan lebih lagi kita akan memperkatakan firman. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 13. Yuk sama-sama ya kita baca firman ini. 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Nah Bapak Ibu Saudara, sayang sekali memang kalau di dalam kekristenan, bahkan ini orang yang sudah percaya, ya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi hanya sampai percaya, tidak menyimpan sesuatu dalam hati. Apa itu yang harus disimpan dalam hati? Firman. Kenapa saudara percaya kepada Yesus? Karena saudara melihat kepada pastor, bukan? Atau saudara melihat apa yang diucapkan di mana-mana saudara bisa dengar khotbah? Enggak saudara. Karena saudara lihat kepada firman, akhirnya saudara menyimpan dalam hati. Tetapi orang Kristen banyak sekali berpikir bahwa udah percaya gitu. Makanya ketika hari Minggu kah, ada persekutuan kah, tidak lagi menjadi kesenangan bagi hidup mereka. Karena kenapa? Mereka hanya sampai kepada percaya, tidak menyimpan dalam hati. Ada juga orang Kristen memang sudah saya temukan ketika saya berbicara, memang sudah percaya dan menyimpan banyak sekali firman dalam hati. Banyak sekali. Dari kalau berdebat sama dia pun kalah kita, betul. Ada itu. Ya, mau berdebat sama dia. Di ayat mana? Wahyu, kalah saudara. Ya, saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu. Ini orang Kristen. Banyak sekali dia tahu firman. Dia percaya dan dia simpan firman dalam hatinya. Tapi ini hanya menjadi suatu opini, suatu pengetahuan. Tidak menyimpan dalam hati. Ya, tidak benar-benar menyimpan dalam hati. Tapi hari ini kita belajar Bapak Saudara. Kita bukan hanya percaya saja. Orang Kristen yang sesungguhnya adalah, kekristenan yang sesungguhnya adalah menerima firman itu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan menyimpan dalam hati. Terakhir dikatakan berkata-kata. Harusnya kita ucapkan. Ya. Kapan mau kita ucapkan? Sekali kah? Enggak. Berkata-kata. Terus diperkatakan. Terus menerus. Nanti kita akan belajar lebih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saudara percaya, amin? Ketika saudara dibenarkan di dalam Kristus Yesus, itu bukan karena kekuatan saudara, tapi saudara dibenarkan karena iman. Makanya di sini dikatakan roh iman yang sama. Bagaimana iman itu bekerja, termanifestasi, beroperasi dalam hidup kita. Dimulai dengan percaya dan berkata-kata, saudara. Makanya saya bilang, sekarang bahkan kita masih malu-malu memperkatakan firman. Karena kadang-kadang kita merasa, nanti dilihat saya kayaknya pendeta Bapak ini disegani gitu kan. Biasanya kalau di kampung-kampung kan, saya nggak tahu di kota gimana. Di kampung-kampung kalau orang sok-sok memperkatakan firman, orang yang mendengar kayaknya, ini sosok pendeta ini. Nah, saudara, kalau saudara masih melihat seperti itu, ubahkan pikiran saudara, amin. Ubahkan pikiranmu, kamu harus lihat, firman yang diperkatakan itu berkuasa. Ya, sekali lagi, bagaimana iman itu beroperasi, bagaimana iman itu terjadi, termanifestasi dalam hidup kita adalah percaya dan berkata-kata. Terus mengulang-ulang berkata-kata. Karena kenapa saudara? Saat saudara hari ini ada mengalami satu penyakit, saudara boleh lihat di dalam firman bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Tapi bagi orang Kristen itu sesuatu hal yang udah menjadi
gak berkuasa lagi, merasa biasa-biasa saja. Seringnya saya dengar. Karena kenapa? Tidak hanya sampai menyimpan dalam hati, tidak terus memperkatakan. Karena kenapa? Seharusnya kalau saudara terus memperkatakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau apa yang sudah Dia sampaikan janjinya, kalau dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan, itu adalah perkataan Tuhan, amin. Firman Tuhan. Harusnya saudara ambil itu, bukan hanya saudara percaya dan simpan saja dalam hati, tapi saudara harus memperkatakan, amin. Saudara harusnya memperkatakan, ya. Karena kenapa saudara? Bagaimana sesuatu hal baik, pemulihan akan kesehatan kita, pemulihan akan keluarga kita, pemulihan bagi ekonomi kita, bagaimana bisa termanifestasi apa yang Tuhan janjikan, terus kita perkatakan, amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu hal dalam firman Tuhan tentang Abraham, ya. Sebelum Abraham diubah namanya, sebelumnya namanya adalah Abram, ya. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Abraham adalah orang yang luar biasa loh dipakai Tuhan. Dia sudah diutus Tuhan, tapi masih aja ada keluar dari mulutnya hal-hal yang buruk, kekhawatiran. Ya, buktinya mana? Kita lihat yuk. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ini perkataan khawatir loh Bapak Saudara. Ya, ini perkataan khawatir dia dengan keadaannya. Padahal ini Abraham lagi, kalau saudara baca di pasal 15 itu, Abraham itu punya banyak harta. Ya. Bahkan Tuhan sudah berkata sama dia, "Aku akan memberikan kamu keturunan yang banyak." Tapi keluar dari mulutnya seperti ini. Nah saudara, Tuhan itu baik. Bagaimana Tuhan supaya apa yang diucapkan daripada si Abraham ini berubah, tidak lagi kekhawatiran, ya, tidak lagi perkataan, "Aduh bagaimana ya." Tuhan berkata sama dia, aku akan memberkati kamu. Bagaimana engkau memberkati aku? Ya. Sementara aku nggak punya anak gitu. Mungkin seperti itu dia berkata-kata sama Tuhan. Ya. Atau mungkin sekarang dalam keadaan di dunia ini ada orang yang sudah punya banyak harta, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau saudara cek hati mereka sebenarnya yang tidak percaya kepada Yesus, hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Mau kemanakan hartaku ini gitu. Udah banyak kan, udah melimpah. Tapi saudara, kalau kita terus berharap sama Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada Abraham ini? Kita lihat di ayat kelima yuk. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tuhan ini memang benar-benar sabar, amin. Sabar. Sebelumnya dia udah ucapkan sama si Abram, "Aku akan memberkati kamu. Kamu pasti akan punya keturunan loh Abraham." Tapi sampai di sini masih khawatir dia, masih keluar kata-kata kekhawatiran. Tapi Tuhan itu baik. Makanya ketika saudara hari ini, apapun kekhawatiran di dalam diri saudara, saudara harus lihat kepada Tuhan. Dia mau mengubahkan apa yang menjadi kekhawatiran kamu itu menjadi kebaikan, amin. Dia akan bisa mengubahkan. Kita nggak bisa batasi Tuhan. Kalau saudara pun kadang-kadang salah, ini si Abraham, ini orang luar biasa dipakai Tuhan. Ya. Masih keluar aja kekhawatiran. Tapi saudara, kita punya pengharapan. Sama lagu kita tadi, harapanku di dalammu. Itu harapan kita. Apapun kondisi hati saudara hari ini, saya nggak tahu. Ada yang khawatir karena nggak ada BPK di rumah, saksang di rumah, atau apa. Atau mungkin apapun kekhawatiran saudara hari ini, saudara harus tahu Tuhan mengasihi saudara. Tuhan bersedia untuk mengubahkan kekhawatiran saudara itu menjadi kebaikan bagi hidup saudara. Kita lihat bagaimana Abraham diubahkan hatinya. Ya, saat Abraham ini yang
di dalam hatinya yang dia pikirkan, firman memang sudah ada di dalam hatinya, karena sebelumnya sudah diucapkan Tuhan sama dia, aku akan memberikan kamu keturunan, pasti sudah disimpan. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah kekhawatiran, khawatir tidak punya anak, padahal Tuhan sudah katakan. Tapi Tuhan datang seperti ini Bapak Saudara. Abraham, ayolah jalan-jalan kita, aku mau ngasih tahu sesuatu samamu. Ini, lihatlah bintang-bintang. Di sana begitu banyak. Demikianlah nanti keturunanmu. Tuhan ubahkan. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan mau ubahkan apa yang diucapkan sama si Abraham ini. Caranya adalah memberikan firman, terus memberikan janjinya ke dalam hatinya si Abraham, ke dalam pikirannya si Abraham. Aku pasti memberkati kamu Abraham. Makanya saudara, jangan buat hidup kita ini untuk tidak lagi punya pengharapan sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu ada loh Bapak Saudara, nyata. Makanya saya bilang, apapun kondisi hatimu hari ini, Tuhan jadi harapan yang pasti bagi saudara. Pasti jadi harapan. Dia akan memberikan hal-hal yang baik. Dia akan membuat hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh dengan kebaikannya. Amin. Hari-harimu akan menjadi penuh dengan kemurahannya Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu baik, sekali lagi Tuhan baik. Ketika si Abraham diubahkan hatinya saudara, ya, Tuhan ubahkan hatinya. Akhirnya Abraham ini mengucapkan hal-hal yang baik. Dari mana kita bisa belajar? Lihat Abraham mengucapkan hal-hal yang baik melalui mulutnya. Cara Tuhan itu memang luar biasa Bapak Saudara. Amin. Saudara percaya cara Tuhan luar biasa? Atau cara saudara yang saudara percaya? Ya, terserah Bapak Ibu Saudara, terserah saudara, terserah teman-teman semua. Terserah kamu hari ini mau milih yang mana, apakah dengan caramu atau caranya Tuhan. Kita lihat caranya Tuhan. Ya, bagaimana dia mengubahkan hati Abraham ini sehingga apa yang keluar dari mulut Abraham adalah hal-hal yang baik. Sehingga nanti kita lihat janjinya Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Abraham. Dia punya anak. Bahkan sekarang saudara termasuk anak-anaknya Abraham. Amin. Karena saudara diberkati. Saudara dilimpahi dengan kasihnya. Kita lihat di Kejadian 17 ayat 5. Kejadian 17 ayat 5. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat kalau nama Abram ini sebelumnya diubahkan menjadi Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Di sini dikatakan bahwa karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Apa yang Tuhan ubahkan melalui kehidupan Abraham? Arti namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Artinya apa? Bapa sejumlah bangsa besar. Saudara, Tuhan sampaikan ini sama dia sementara dia gak punya anak. Gimana itu? Dia belum punya anak. Tapi cara kerja Tuhan gak bisa kita selami Bapak Saudara. Dia yang bekerja sendiri. Yang akan bekerja dalam hidup saya dan hidup saudara. Dia ubahkan. Ya. Ketika Abraham ini menjadi bapa, ketika namanya diubah menjadi Abraham, artinya adalah bapa sejumlah bangsa besar. Akhirnya ketika Abraham pergi kemana-mana, yang keluar dari mulut si Abraham itu adalah dia perkenalan sama orang, contohnya. Perkenalkan nama saya Abraham. Artinya bapa sejumlah bangsa besar. Artinya dari nama si Abraham ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengubahkan cara perkataan daripada Abraham. Tuhan mengubahkan apa yang diucapkan mulut si Abraham. Ketika ada orang kenal, contohnya kan tiba-tiba mungkin dia melakukan KKR di mana contohnya kan. Dia datang ke gereja di mana contohnya kalau kita masa-masa sekarang ini. Oh itu si Abraham. Tanpa sadar orang itu sedang mengucapkan itu si Abraham. Menunjuk kepada dia. Artinya itu adalah bapa sejumlah bangsa besar. Tapi dia gak punya anak loh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana itu? Gak punya anak. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan mau menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dia mau dulu kita ubahkan hati kita dengan firman. Amin. Firman. Makanya minggu yang lalu kita belajar bahwa
kita perlu makan dan minum. Makan daripada firman Tuhan. Makan daripada firman Tuhan. Tuhan katakan hanya satu saja yang perlu. Apa? Duduk, diam, dan mendengarkan perkataanku. Itu bagian yang tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Amin. Saat hari ini saudara belum mengerti, saudara mau belajar firman, mau mendengarkan, baca di rumah, baca di mana saudara pergi. Biarkan terus menjadi terisi ke dalam hidup kita. Biarkan terus menjadi terisi ke dalam jiwa kita ini, firman itu. Ya. Dan saudara, kita lihat si Abraham, ketika udah diubahkan namanya, artinya dia memperkatakan sesuatu hal yang baik kembali di dalam mulutnya. Kalau tadi dia khawatir, Tuhan, apa sih yang akan Engkau berikan kepadaku, sementara nanti yang mewarisi hartaku yang begitu banyak ini adalah Eliezer. Dia gak mengucapkan itu lagi mungkin, tapi Tuhan ubahkan cara dia berkata. Ini caranya Tuhan. Dia bilang, aku akan mengubahkan namamu. Makanya setiap kali si Abraham pergi kemana-mana, perkenalkan nama saya Abraham, perkenalkan nama saya Abraham, perkenalkan nama saya Abraham, perkenalkan nama saya Bapak sejumlah bangsa besar, perkenalkan nama saya Bapak sejumlah bangsa besar. Dia gak berhenti mengucapkan. Amin. Makanya Tuhan mau Bapak Saudara, setiap kita ketika kita ada firman gitu yang menjadi janji Tuhan, Tuhan mau kita ucapkan, bukan hanya simpan dalam hati. Amin. Bukan hanya simpan saja dalam hati. Akhirnya kalau saudara terlalu lama menyimpan, akan menjadi pengetahuan dan bahkan menjadi kesombongan. Ya, ada orang-orang seperti itu. Tapi kita keluarga GF tidak seperti itu. Amin. Kita menyimpan firman dalam hati, kita memperkatakan, dan saudara akan melihat manifestasinya dalam hidup saya dan saudara. Ya, saudara akan, teman-teman akan melihat di dalam hidupmu pemulihan terjadi. Pemulihan bagi kesehatanmu, pemulihan bagi keluargamu, pemulihan bagi hatimu, pemulihan bagi apapun yang saudara rasa enggak baik keadaannya sekarang. Amin. Kekhawatiran apapun hari ini yang saudara miliki, saudara Tuhan mau dia mengubahkan dulu hati saudara. Ya, bagaimana saudara bisa berubah hatinya ini? Lihat kepada firman, lihat kepada janji-janjinya Tuhan yang begitu banyak di dalam firman. Ya, salah satunya sekali lagi, kalau saudara sakit hari ini, saudara punya firman untuk saudara perkatakan, terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Apa area hidup saudara hari ini? Boleh katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Ya, apapun saudara yang tahu. Dan lihat saudara, ketika terus Abraham mengucapkan ini, saya Bapak segala bangsa, saya Bapak banyak bangsa gitu, saya Bapak sejumlah besar bangsa. Yang terjadi di Kejadian 18, yang gak usah kita buka, kalau saudara baca nanti di Kejadian 18, akhirnya Abraham melahirkan, bukan Abraham yang melahirkan, sorry, Sarah. Jangan saudara salah ya, nanti cari-cari di Google kok gak melahirkan si Abraham. Bagaimana si Abraham melahirkan? Jangan ya. Saudara boleh lihat di dalam firman, akhirnya istri daripada Abraham yaitu Sarah melahirkan seorang anak. Dari situ keturunannya semakin besar. Saudara, saya bacalah kisah si Abraham ini kan. Maunya salah si Abraham ini. Saat Tuhan udah janjikan sama dia, justru mereka dibilang istrinya sama dia, hampiri aja itu dulu budakku supaya kita punya anak. Masih salah. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Apa yang sudah dia janjikan, dia pasti tepati. Pasti, amin. Pasti Bapak Ibu Saudara. Saudara harus menerima, terus perkatakan. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Penting hati diisi dengan firman Tuhan. Makan terus. Kalau saudara makan daripada nasi setiap hari, ya, berapa piring satu hari? Dulu jujur, kalau saya dulu makan nasi masih di Nias, makanya perut saya dulu kan agak-agak buncit gimana gitu. Bisa masuk 3 piring. Tuhan. Ngeri kali. Bisa masuk 3 piring.
Tapi hari ini saudara, yang saya maksud adalah saudara perlu makan daripada firman Tuhan. Amin. Selain saudara makan daripada makanan BPK, saksang semua, ada apalah jajan, Oreo, apalagi anak-anak muda biasanya ya. Apa? Ya. Saudara perlu makan daripada firman Tuhan. Amin. Jangan lihat kalau saudara hari ini, jangan lihat saya nggak bisa ngerti saat saya baca firman Tuhan. Nggak perlu kamu harus ngerti, karena Tuhan yang akan memberikan pengertian bagi saudara. Tuhan akan memberi pengertian ke dalam hati kita. Amin. Dan saudara lihat Abraham sekarang adalah bapa sejumlah bangsa besar. Demikian ke dalam kehidupan kita hari ini Bapak Saudara. Ketika terus saudara perkatakan firman Tuhan, paling tidak kalau saudara belum tahu firman hari ini, satu pun ayat gak ada saudara tahu firman Tuhan, paling tidak perkataan positif yang keluar dari mulutmu. Amin. Paling tidak. Kalau gak ada firman yang saudara sudah pernah baca, gak bisa saudara ingat, gak bisa saudara hafal, pulang ke rumah nanti setelah ibadah ini, baca, hafal satu ayat firman Tuhan, dan terus perkatakan ke dalam hidupmu. Terus perkatakan ke dalam area kehidupan saudara yang saudara rasa gak baik-baik saja. Saudara akan melihat manifestasinya. Saudara akan melihat pemulihan terjadi. Amin. Amin. Kita lihat Ibrani 11 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena iman, ini tentang Abraham tadi. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kan di dalam hidup kita ini orang Kristen, kalau sudah merasa tua gitu, yang keluar dari mulut, saya kan udah tua, gitu-gitu. Kalau seandainya wajar saya sakit, saya kan udah tua gitu. Saudara, itu bukan bagian daripada perkataan firman Tuhan. Amin. Harusnya saudara terima janji Tuhan, katakan, sekalipun umurku makin bertambah, tapi kekuatanku tidak pernah berubah. Karena itu janji Tuhan. Ya. Anak-anak muda terus perkatakan ke dalam hidup. Saya kuat, saya ganteng, saya cantik, ya, saya bersuka cita. Saudara, saya bukan sombong ya. Saya mau untuk sering memperkatakan ke dalam diri saya masih kuat, saya masih muda gitu. Ada ketemu sama kawan yang sudah kami sama-sama selenting dari SD sampai SMA dulu. Tapi saudara dilihat dari wajah, saya bukan menjelekkan dia. Saudara kan perlu harus tahu siapa namanya ya. Dia lebih tua daripada saya. Karena kenapa? Yang dia pikirkan terus pekerjaannya, gak ada lagi keluar dari mulut ini perkataan baik itu daripada firman. Ya. Kalau Bang Henry kemarin kami ke SMA 8 kan, memang Bang Henry saya percaya terus memberkatakan firman ini dalam kehidupan Bang Henry. Ketika kami ke SMA 8, dikira abang ini belum nikah, padahal kok masih muda kali. Nah itulah keluarga kita di Agape Grace Family, amin. Karena sering mendengarkan firman, menyimpan dalam hati dan memperkatakan. Saya kaget juga, kok bukan saya yang ditanya, ini abang ini yang ditanya. Aduh ya. Tapi saudara bisa lihat, ya umur Bang Henry udah seharusnya udah tua kan umurnya. Berapa umurnya Bang? Amin, 24 ya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh tes mulai hari ini. Boleh tes di rumah. Lihat wajah saudara di dalam cermin. Saat saudara lihat, buang pikiran yang namanya kamu terlihat jelek lah, kamu terlihat pesek lah, kamu terlihat apa lagi? Berjerawat lah. Memang saya lihat tadi waktu saya bercermin di rumah kan, memang ada jerawat. Tapi saya berkatakan ini bukan bagian daripada wajah saya. Karena sesungguhnya saya punya wajah kemuliaan Kristus. Amin. Itu saudara. Jadi saudara enggak menjadi khawatir lagi. Kita masih di dunia. Ya, saudara masih mengalami hal-hal yang
Kayak ginilah hal simpelnya masih berjerawat contohnya. Ini saya bawa contoh ke diri saya sendiri. Ya, mungkin saudara lihat kan, saya lihat kok berjerawat. Tapi saya harus memperkatakan kebenaran firman di dalam kehidupan saya. Saya punya wajah kemuliaan Kristus. Amin. Itulah kehidupan kita hari ini. Ya. Bukan karena tentang umur. Amin. Saudara hari ini yang sudah makin berumur, dengan segala hormat, terus perkatakan hal yang baik. Amin. Sekalipun umur saya semakin bertambah, tapi kekuatan saya tidak akan pernah hilang. Amin. Sukacita saya tidak akan pernah hilang. Ya. Kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan semakin melimpah dalam hidup saya. Amin. Dan saudara akan melihat itu akan terjadi. Pasti terjadi. Kita akan belajar kembali lagi di Roma. Nah, Roma 10 ayat 4 sampai 10. Nah, saudara, ini mungkin saudara sudah sering mendengar firman ini. Bahkan termasuk saudara sudah mengucapkan ya melalui mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Ya. Tapi banyak sekali masih ada orang Kristen yang sudah percaya hanya sebatas memperkatakan mungkin 1 kali 2 kali atau mungkin hanya percaya gitu. Iya ya, diingatnya 2 bulan yang lalu saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berarti saya sudah aman. Tapi tidak terus memperkatakan. Ya. Selama saudara tidak memperkatakan, selama itu juga saudara tidak akan melihat manifestasi dalam hidup saudara. Sekalipun sebenarnya Tuhan itu baik, Dia terus memberikan kebaikannya, Dia terus melimpahkan. Tapi Dia butuh saudara untuk menerima itu. Amin. Dia butuh hati saudara. Dia butuh kehidupan saudara untuk menerima hal itu. Tuhan baik, sangat baik. Bahkan teramat baik. Ya. Kita lihat di Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Nah saudara menerima hal-hal yang baik, saudara menerima janji Tuhan, itu bukan karena kekuatan saudara, itu bukan karena kemampuan dan kesalehan saudara, bukan. Tetapi karena Kristus, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dihukum kalau Kristus enggak datang. Kalau kita enggak ditebus oleh Kristus, ya berhadapan dengan Tuhan itu enggak bisa. Berpengharapan sama Tuhan itu susah. Tapi hari ini kita bersyukur karena Kristus sudah datang menggenapi hukum Taurat. Ya, kita layak untuk menerima. Kita layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kita layak untuk menerima janji Tuhan. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima ya. Ayat kelima. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, ini satu kebenaran. Ini firman Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran karena hukum Taurat. Kalau saudara percaya ini, saudara harus melakukannya. Kebenaran karena hukum Taurat adalah melakukan. Saudara kalau baca firman, hukum Taurat itu ada 10 ya, hukum. Itu masih 10, tapi lebih daripada itu ada 300 lebih lagi. Ini yang 10 saudara gak bisa genapi. Apa hukum Taurat? Saya gak hafal pun, saya gak hafal. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta salah satunya. Saudara setiap hari saudara ucapkan saksi dusta pula. Tapi hari ini saudara sudah diubahkan perkataannya. Amin. Saudara sudah diubahkan. Tidak lagi dusta yang keluar dari mulut ini. Karena saudara sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Saudara sudah ditebus. Saudara, kebenaran satu ini kebenarannya. Kebenaran karena hukum Taurat adalah melakukan. Ayat ke-6 sampai dengan ke-10.
Saudara boleh pilih nanti di antara dua hal ini. Ayat 6. Oke, terima kasih Lewi. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Ingat ya, saudara adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kesalehan saudara, tapi karena iman saudara percaya pada Yesus yang telah melakukan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Amin. Terus berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Ya, yaitu untuk membawa Yesus turun. Lanjut sampai ke 10. Amin. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Lanjut. Tetapi apakah katanya? Apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lanjut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan selamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan selamatkan. Saudara, kebenaran karena iman adalah percaya dan berkata-kata. Dia banyak bicara tentang mulut. Ya, mulut saudara dan mulut saya. Dia berbicara tentang itu. Tuhan mau keselamatan yang sudah diberikan itu terus diucapkan dalam hidup kita. Amin. Keselamatan apa yang sudah Tuhan berikan sama saudara? Hanya keselamatan nanti akhir hidup saudara masuk surga? Ya, amin. Katakan amin. Atau saudara takut atau nanti masuk neraka pula. Enggak, saudara, kebenaran saudara adalah kebenaran karena iman di dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dibenarkan di dalam Kristus Yesus, saudara kepastiannya adalah hidup berbahagia di dalam surga. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Saat ini kalau keselamatan di situ berbicara tentang, kalau saudara belajar, saudara perlu belajar firman sebenarnya. Ya, itu sojo. Ya. Itu sojo, keselamatan itu lengkap. Bukan saudara hanya masuk surga, tetapi berbicara tentang kehidupan saudara hari-hari ini. Apa itu saudara? Saudara sudah disembuhkan dari sakit penyakit, amin. Saudara sudah dibebaskan dari kuasa gelap. Kuasa gelap tidak lagi berkuasa dalam hidup saudara. Kuasa gelap apa? Ada setan. Ya, saudara, setan takut sama saudara, amin. Kalau masih ada yang takut, ketawa Pak Arnold. Bapak masih takut? Enggak kan? Terbalik. Setan takut sama Bapak. Amin. Amin. Demikian dengan kita semua. Setan itu takut sama kita. Amin. Sekalipun kadang-kadang kalau harus saudara ke tempat gelap masih merinding, ya kan? Jujurlah. Masih merinding kan? Jujur. Saat saudara masih merinding, enggak apa-apa. Saudara punya firman untuk saudara perkatakan melalui mulut saudara. Amin. Saudara masih merinding, gak apa-apa. Karena saudara, semakin saudara ucapkan melalui mulut saudara, itu yang akan terjadi. Dan termanifestasi, akhirnya iblis lari dia. Tidak lagi mendatangi saudara, tidak lagi menakut-nakuti saudara. Saudara punya jiwa yang segar. Karena saudara menyimpan firman di dalam hati dan memperkatakan. Amin. Itulah kehidupan kita. Saudara, di ayat ini kebenaran karena hukum Taurat adalah melakukan. Saudara mana mau pilih yang mana? Tapi kebenaran karena iman adalah percaya dalam hati dan berkata-kata melalui mulut. Ya, di situ dia udah kasih tahu semua di dalam firman. Boleh saudara ulang nanti. Mulut digunakan untuk berkata-kata. Hati dipergunakan untuk menyimpan firman Tuhan. Berarti dari saudara percaya, menyimpan firman itu dalam hati saudara, dan memperkatakan firman itu setiap hari. Sehingga termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Pemulihan, kesehatan, itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara.
Saudara, perlu hati kita ini diisi senantiasa oleh firman Tuhan. Ya, mungkin boleh saya akan memberikan satu ilustrasi sama kita hari ini. Terima kasih untuk tadi istri Lia, istri saya bilang, saya nanti yang mempersiapkan itu, katanya. Oh iya ya, aku bilang nggak usah lah, kamu duduk aja. Enggak, saya. Jadi sekarang dia lagi lari-lari. Ya, saya akan memberikan satu ilustrasi bagi kita tentang firman ini, Bapak Saudara. Ya, saudara, kita sama-sama belajar daripada ilustrasi ini. Karena kenapa? Semakin kita memperkatakan firman dalam hidup kita, percayalah, area apa yang saudara miliki susah hari ini dalam hidup saudara, pasti diubahkan, pasti diperbaiki oleh Tuhan. Saudara harus belajar sama Tuhan dulu. Duduk, duduk diam mendengarkan perkataannya. Perkataan Tuhan apa? Di mana saudara bisa ketemu? Ada di dalam firman. Saudara duduk dengarkan. Ya, bukan hanya di ruangan ini. Saat saudara ada di rumah, saat saudara ada di dalam pekerjaan saudara, saat saudara ada di angkot, saat saudara ada bawa sepeda motor, ya. Terus paling enggak pilih lagu-lagu saudara. Ini ini bukan satu ketetapan atau satu metode ya, enggak. Pilih lagu-lagu yang kata-katanya adalah memberkati. Ya. Menyatakan janji Tuhan. Pilih, nyanyikan saat saudara bawa sepeda motor. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Atau apa lagu-lagu yang saudara percaya, saudara hafal gitu. Yang menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya. Kotornya, kopinya. Saudara, nanti kita akan belajar sama-sama. Ini saya dan istri di rumah belajar tentang hal ini, ya. Dan ini sangat memberkati sekali bagi hidup saya, ya. Karena kenapa? Ingat bahwa ketika semakin hari saudara ucapkan firman, perkatakan firman melalui mulutmu, langsung jatuh ya. Berkuasa ya. Ya. Jadi saat saudara semakin ucapkan firman, saudara akan pasti melihat manifestasinya. Jatuh. Ya, bukan jatuh. Saudara akan diangkat, semakin diangkat. Ya. Amin. Itu akan terjadi. Kita akan sama-sama belajar Bapak Saudara. Ingat ya, saudara hari ini bukan kebenaran saudara bukan karena kebenaran karena hukum Taurat, tapi kebenaran saudara adalah kebenaran karena iman. Ingat, iman itu beroperasi, terjadi, termanifestasi ketika saudara percaya, menyimpan dalam hati firman itu, saudara ucapkan, maka saudara akan melihat manifestasinya. Ini kopi ini. Nah saudara, gimana ya? Udah tenang aja, gak apa-apa. Sulap ini pasti berhasil. Pasti berhasil. Gak usah saudara ragu. Nah saudara, ini kehidupan saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara sudah dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Itu saat saudara sudah mengucap dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kepenuhan Tuhan sudah ada di dalam saudara. Amin. Saudara bukan orang yang bersalah lagi, ya. Saudara bukan orang yang ditolak sama Tuhan, saudara diterima sepenuhnya. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan memuliakan kehidupan kita. Amin. Itu kehidupan kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari ketika kita masih ada di dalam dunia ini, ada hal-hal yang mempengaruhi kita. Ya, contohnya kopi ini. Adalah perkataan-perkataan negatif masuk ke dalam hidup kita. Ya.
adalah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Saya lemah, masuk ke dalam diri kita. Padahal kita adalah orang percaya di dalam Kristus. Amin. Masuk kata-kata bukan dari kita juga, dari orang lain mungkin. Kita dengar menjelekkan kita lah, atau memperkatakan hal-hal yang baik tentang diri kita, sehingga kita merasa, iya ya, itu kehidupanku. Kita terima, masuk, makin kotor hidup kita. Makin bercampur. Akhirnya kita tidak bisa melihat manifestasi daripada apa yang Tuhan sudah janjikan. Tapi saudara, Tuhan itu baik. Dia berikan firman bagi kita hari ini, amin. Bagi kita semua. Kebenaran karena hukum Taurat adalah melakukan. Mungkin saudara menjadi orang yang berusaha. Saya keluarkan ini. Saya keluarkan terus berusaha. Tapi tetap kotor Bapak Ibu Saudara. Karena saudara berusaha dengan kekuatan saudara. Itu kebenaran karena hukum Taurat. Gak ada yang salah. Tapi ingat, tidak ada satupun yang dapat menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satupun. Hanya Yesus. Amin. Yesus. Makanya Yesus berikan firman. Ingat, air berbicara tentang firman yang menyegarkan kehidupan saudara, yang memberi kesegaran bagi hati, bagi jiwa, pikiran saudara, yang membersihkan saudara daripada kotor itu. Sama seperti ini Bapak Saudara, ketika terus saudara duduk diam mendengarkan akan firman Tuhan, terus mengisi kehidupan saudara dengan firman Tuhan, terus mengisi terus dalam hati saudara. Ini airnya makin tumpah. Itu berbicara tentang perkataan saudara. Amin. Saudara ucapkan firman itu yang telah tersimpan di dalam hati saudara. Akhirnya saudara melihat hidup saudara makin bersih. Kotor itu tadi keluar semua. Amin. Keluar semua. Terus saudara perkatakan. Saudara gak perlu dengar apa perkataan dunia ini. Kalau dunia katakan dunia akan resesi, saudara gak percaya dengan hal itu. Amin. Saudara percaya kepada firman. Terus saudara isi firman di dalam hati saudara. Sehingga terus itu yang saudara ucapkan. Kalau saudara mengalami sakit dalam hidup saudara, saudara tidak mengucapkan tentang sakit itu. Amin. Saudara mengucapkan tentang firman. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Saudara-saudara lihat, bersih. Amin. Bersih. Artinya ketika saudara terus mengisi hati saudara dengan firman, saudara akan melihat hidup saudara akan dibersihkan oleh firman itu sendiri. Dan janji Tuhan digenapi bagi diri saudara, bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara. Amin. Saudara diberkati. Ya, saudara, hari ini kalau saudara mau melihat hari-hari baik, pemulihan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu percaya. Saudara sudah menjadi orang percaya. Saudara setelah percaya, ambil firman itu, isi setiap hari ke dalam diri saudara, hati saudara terisi. Ya, kata Tuhan Yesus seperti ini. Saya lupa. Perbendaharaan hati kita ini, ya, perlu menyimpan yang namanya firman. Karena kenapa? Apa yang kamu ucapkan itu meluap dari hati. Makin kamu isi firman, gak ada lagi perkataan-perkataan kotor itu keluar dari mulut kita. Tidak lagi berkuasa. Amin. Saudara akan dipulihkan Tuhan. Keluarga kita akan dipulihkan. Kehidupan kita pasti dipulihkan. Kita baca Amsal 18 ayat 28. Hah? Amsal 18. Yakin Kak? Karena udah saya baca soalnya. Ntar ya. Amsal sebentar ya, sorry.
Oh sorry, Amsal 18 ayat 21, sorry, bukan 28. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan kok Roma? Oh, iya ya. Terima kasih Lewi. Oh ini dia yang sebenarnya. Yuk sama-sama kita ucapkan yuk. 1, 2, 3 ya. Hidup dan mati saya lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Apa yang mau saudara ucapkan dalam hidup saudara hari ini? Hal-hal negatif, maka saudara akan memakan buahnya. Saudara paling tidak saya bilang tadi, ucapkan hal-hal yang positif, maka saudara juga akan memakan buahnya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Menggemakan artinya adalah memperkatakan berulang-ulang. Wih, apa namanya? Eko ya. Kalau di sound apa Pak? Suaranya jadi panjang gitu. Menggema. Eko itu ya. Eko kan Pak? Eco kata orang. Eco. Makasih Pak. Jadi saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah adalah perkataan saudara. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tapi ketika saudara terus memperkatakan firman, apa yang saudara tidak bisa lihat hari ini, yaitu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara akan lihat sidiansin. Amin. Sidiansin. Dari yang tidak terlihat, dari yang sidiansin. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Amin. Saudara lebih tahu daripada saya. Amin. Itulah kehidupan kita. Saudara terus ucapkan hal-hal yang baik ke area kehidupanmu. Terakhir 1 Petrus 3 ayat 10. Cepat Lewi. Ini udah mulai canda Lewi, canda. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. 1 Petrus 3 ayat 10 yang belum. Oh, hampir mau kubaca lagi. Apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk Lewi lah. Ya. Ini jauh-jauh dari Papua datang ke Medan untuk belajar multimedia. Amin. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, terhadap perkataan-perkataan kotor itu yang keluar dari mulut kita. Saudara, perkataan kotor bukan semata-mata karena memaki ya, bukan. Tapi kadang-kadang kita membuat diri kita saya lemah, itu termasuk bagian daripada perkataan kotor. Ya, hari-hari jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Saudara, kita jaga lidah kita, mulut kita ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Amin. Sehingga ketika terus saudara isi, saudara bagaimana terus terucapkan melalui mulut, percaya, mengisi hati dengan firman, percaya dengan hati, artinya hati itu diisi dengan firman, bukan diisi kepada otak kita ini, ya, karena otak kita ini hanya akan menjadi sebuah pengetahuan. Ya, saudara, firman tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi simpan dalam hati, mendengar dengan hati. Saya pernah bawa tentang hal itu. Ya, mendengarkan firman Tuhan dengan hati. Saudara sudah simpan dalam hati, lepaskan, keluarkan melalui mulut saudara. Amin. Ucapkan melalui mulut kita. Dan saudara, kita akan melihat manifestasinya dalam hidup kita. Amin. Sambil kita sama-sama bangkit berdiri.